It's all covered in today's China Truths. Presiden AS Trump telah meluncurkan kebijakan tarif pembalasan, dan pemerintah Partai Komunis China segera mengumumkan langkah-langkah pembalasan yang tidak hanya meningkatkan ketegangan antara China dan Amerika Serikat, tetapi juga menyebabkan kepercayaan di pasar domestik China terus menurun secara serius. Tanda-tanda keruntuhan ekonomi China lebih jelas dari sebelumnya. Presiden AS Donald Trump memposting di akun media sosial Truth Social-nya bahwa Amerika Serikat dapat memperoleh miliaran dolar per minggu dari tarif. Harga minyak, suku bunga, dan harga pangan semuanya turun, dan tidak ada inflasi, dan pasar China runtuh. Dia mengkritik bahwa China suka memanfaatkan Amerika Serikat dan sekarang mereka mengabaikan peringatan dan memberlakukan tarif pembalasan. Bahkan meningkatkan tarif yang sudah tinggi sebesar 34%. Dia mengatakan China telah menghasilkan cukup banyak uang dari Amerika Serikat selama beberapa dekade terakhir, dan bahwa Presiden AS sebelumnya yang membiarkan mereka memiliki apapun yang mereka inginkan bertanggung jawab atas hal ini. Pada tanggal 7 April Presiden Trump menulis di Truth Social sebagai berikut, kemarin, China mengeluarkan tarif pembalasan sebesar 34% di atas tarif mereka yang sudah rekor, tarif non-moneter, subsidi ilegal perusahaan, dan manipulasi mata uang jangka panjang yang besar. Meskipun peringatan saya bahwa negara manapun yang membalas terhadap AS dengan mengeluarkan tarif tambahan di atas dan di luar penyalahgunaan tarif jangka panjang mereka yang sudah ada terhadap negara kita akan segera dikenai tarif baru dan jauh lebih tinggi di atas tarif yang ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, jika China tidak menarik kenaikan 34% di atas penyalahgunaan perdagangan jangka panjang mereka yang sudah ada pada besok, tanggal 8 April tahun 2025, Amerika Serikat akan memberlakukan tarif tambahan pada China sebesar 50%, berlaku pada tanggal 9 April. Selain itu, semua pembicaraan dengan China mengenai pertemuan yang mereka minta dengan kami akan diakhiri. Negosiasi dengan negara lain yang juga meminta pertemuan akan segera dimulai. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini. Segera setelah itu, 3 indeks A-share utama China semuanya turun tajam. Indeks komposit Shanghai turun 7,3%, penurunan terbesar dalam 5 tahun. Indeks komponen Shenzhen turun 9,66%, jatuh di bawah angka 10.000 poin, dan indeks China turun 12,5%. Pasar saham China meratap, lebih dari 5.000 saham turun dan ribuan saham mencapai batas. Dipengaruhi oleh tarif, pasar saham global bergejolak. Pada pagi hari Senin, tanggal 7 April 3 indeks A-share utama di daratan turun di seluruh papan, di antaranya indeks komposit Shanghai turun di bawah 3.100 poin, turun 7,24%. Ada 5.360 saham yang turun di pasar dan lebih dari 1.000 saham mencapai batas. Menurut laporan dari sektor keuangan daratan pada pagi hari Senin, 3 indeks A-share utama dibuka rendah dan turun di seluruh papan. Di antaranya indeks komposit Shanghai turun di bawah 3.100 poin dan turun 7,24%, indeks komponen Shenzhen turun 9%, dan indeks Chinex turun 11,07%. Lebih dari 1.000 saham di pasar mencapai batas. CSI 300 turun 6,41% menjadi 3.614,15 poin. Inovasi sains dan teknologi 50 turun 6,67% menjadi 950,12 poin. Bursa efek Beijing 50 turun 12,33% menjadi 1115,54 poin. Total omset dari 3 pasar Shanghai, Shenzhen, dan Beijing adalah 651,259 miliar yuan RMB, sama di bawah, dan 5.360 saham di pasar turun. Dalam hal industri, sektor otomotif, mesin, peralatan rumah tangga, logam non-ferrous, dan minyak bumi memimpin penurunan. Sebagai tanggapan, investor saham China meratap. Beberapa orang mengatakan harga saham telah mencapai batas bawah untuk pertama kalinya dalam sejarah dan investor telah kehilangan segalanya. Hari ini, Senin, juga langka, sangat menakutkan. Ya Tuhan, benar-benar hijau. Salah satu saham saya telah mencapai batas bawah untuk 71,5% dari posisi beratnya. Saya tidak berani melihatnya. Batas bawah, Anda tidak dapat lari bahkan jika Anda mau, sangat menyedihkan. Pasar anjlok dan investor retail seperti menaiki roller coaster. Yang paling tidak nyaman adalah investor saham, mereka tidak membeli pakaian yang ingin mereka beli, perhiasan emas yang ingin mereka beli, dan mobil yang ingin mereka beli, dan akhirnya menyumbangkannya ke pasar saham. Dapatkah ia menahan 3.000 poin seperti yang diharapkan?
Tidak ada yang benar-benar berpikir bahwa Acer bisa baik-baik saja dalam perang dagang ini. Dalam 2 hari terakhir, banyak orang menertawakan orang lain yang mengatakan bahwa mereka begitu kuat dan tangguh sehingga mereka tidak akan jatuh. Pada tanggal 7 April indeks Chinex turun 12% pada sore hari, indeks komposit Shanghai turun hampir 8%, dan indeks komponen Shenzhen turun hampir 10%. Hampir 4.500 saham di Shenzhen dan Beijing turun lebih dari 9%, di antaranya hampir 1.600 saham turun lebih dari 15%. Pada tanggal 2 April Presiden AS Trump mengumumkan tarif timbal balik 34% untuk barang-barang China, sehingga menaikkan tarif aktual pada China menjadi 54%. Pada tanggal 4 April PKC mengumumkan serangkaian langkah pembalasan, termasuk tarif 34% untuk impor AS. Pada saat yang sama, PKC meluncurkan propaganda internal di China untuk menghasut sentimen anti-AS. Perusahaan Guangdong berhenti menerima pesanan AS, e-commerce Yangsu mengatakan PKC dikepung di semua sisi. Menurut Radio Free Asia, kepala perusahaan Guangzhou yang mengekspor headset Bluetooth dan produk elektronik lainnya mengatakan dalam sebuah wawancara pada tanggal 7 April bahwa sebagian besar perusahaan perdagangan AS Guangdong telah berhenti menerima pesanan AS karena hambatan tarif. Kepala itu mengatakan bahwa ada juga perusahaan Hong Kong yang baru saja memindahkan pabriknya ke Vietnam. Tetapi Amerika Serikat tiba-tiba memberlakukan tarif 46% pada barang-barang Vietnam. Mereka tidak dapat menghindari tarif tinggi dan investasi mereka sebelumnya tidak berguna. Pabrik itu sudah dalam masalah. Sebuah perusahaan e-commerce di Jiangsu juga mengatakan bahwa tarif tinggi yang dikenakan oleh Amerika Serikat pada barang-barang China akan menyebabkan penutupan sejumlah besar perusahaan e-commerce. Dia mengatakan bahwa e-commerce telah terpukul keras dan pada dasarnya tidak ada keuntungan dan tidak mungkin untuk melakukannya. Ada banyak perusahaan e-commerce di Jiangsu dan Guangdong dan sekarang mereka tidak dapat melakukannya. Saatnya orang-orang kelaparan sampai mati. Dia juga mengeluh bahwa para pemimpin Partai Komunis China telah mengacaukan negara dan kebijakan luar negerinya dikepung di semua sisi. Tidak ada negara di dunia yang memiliki pertukaran normal dengan China. Pada tanggal 7 April pasar Asia anjlok secara kolektif. Indeks Hang Seng Hong Kong dibuka turun 9,28%, dan indeks teknologi turun 11,15%. Jepang memimpin kerugian dengan Nikkei 225 anjlok 8,03%, sempat turun di bawah 31.000, terendah sejak Oktober tahun 2023. Indeks Topix turun lebih dari 12% sebelum rebound menjadi penurunan 7,51%. Kedua indeks dihentikan setelah mencapai batas bawah. Di Korea Selatan, Kospi dibuka turun 4,34%, dan KOS turun 3,48%, pihak berwenang menghentikan perdagangan program sebagai tanggapan. Pasar Taiwan turun lebih dari 2.000 poin, mencapai 19.212,02 dengan harga saham turun di bawah 1.000 poin. S&P ASX 200 Australia dibuka turun 6,07%, membawa total penurunannya sejak Februari menjadi 11%, memasuki wilayah koreksi. Kemana 400 miliar barang China akan pergi setelah tarif Trump? Pencegahan global, Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan dalam sebuah wawancara dengan tokoh media terkenal Carlson pada hari Jumat bahwa China tidak dapat bertahan hidup tanpa pasar AS. Saya pikir tarif Presiden Trump akan menghancurkan model bisnis mereka, kata Bessent, mereka membutuhkan pasar kami. Menurut data dari Biro Sensus AS, Amerika Serikat mengimpor sekitar 440 miliar dolar barang dari China pada tahun 2024. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, pada tahun 2023, sepertiga produk baja yang diimpor oleh Amerika Serikat berasal dari China, lebih dari seperempat produk elektronik impor berasal dari China, sepertiga alas kaki impor berasal dari China, dan 3/4 mainan impor berasal dari China. 91% payung yang diimpor oleh Amerika Serikat berasal dari China. Barang-barang ekspor China yang dijual ke pasar AS ini tidak dapat digantikan oleh negara atau kelompok negara manapun, dan tidak ada pemerintah yang bersedia mengorbankan industri dan pekerjaan domestik dengan imbalan barang-barang China yang murah. Menteri Keuangan AS memperingatkan bahwa China sekarang berada dalam deflasi, resesi, dan depresi, dan mereka mencoba untuk mengekspor jalan keluar dari masalah, dan mereka tidak dapat lagi mempertahankan model bisnis ini. Kemana barang-barang China yang dijual ke Amerika Serikat akan pergi? Negara-negara waspada, begitu Amerika Serikat mulai mengurangi impor barang-barang China, itu berarti barang-barang China yang tidak dapat dijual harus mencari jalan keluar lain. Lonjakan ekspor telah memperburuk hubungan antara China dan ekonomi utama dunia, dan jika eksportir mencoba untuk mentransfer barang-barang yang awalnya dijual ke Amerika Serikat ke negara lain,
ketegangan ini pasti akan diperburuk. Menurut penelitian oleh Luong, seorang profesor ekonomi di Universitas Ping pada tahun 2024, 198 investigasi perdagangan yang diajukan ke WTO ditujukan terhadap China, 2 kali lipat dari tahun sebelumnya, dan mencakup hampir setengah dari semua sengketa yang diajukan ke WTO. Brasil, India, Meksiko, Indonesia, Argentina, Inggris, dan Chili telah bergabung dengan Amerika Serikat dan Eropa dalam meluncurkan investigasi anti-dumping terhadap berbagai impor China. China sudah menyumbang 31% dari manufaktur global di era proteksionis saat ini, berapa banyak lagi yang dapat PKC ekspor ke dunia? Silakan bagikan pemikiran Anda di bagian komentar di bawah. Kami akan terus melaporkan lonjakan kode di China, jadi jangan lupa untuk berlangganan saluran kami dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video terbaru, dan terima kasih telah menonton.